Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, Nabi pernah bertemu dengan seorang sahabat, seorang anak muda. Pundak kiri kanan anak muda itu penuh luka. Lalu Nabi bertanya, "Kenapa pundakmu ini?" Anak muda tadi menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu gendong ibu saya." Jadi ternyata anak muda itu tiap hari gendong ibunya sampai pundak kiri pundak kanannya penuh luka. Lecet, saking seringnya gendong ibu. Lalu Nabi bersabda, "Sungguh kamu telah berbakti kepada ibumu dan pasti Allah ridho kepadamu. Tapi ketahuilah, cinta ibumu tidak akan pernah bisa kamu bayar." Sahabat tercinta, sungguh statement ini penting untuk kita renungkan. Bahwa sehebat-hebatnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sebenarnya kebaikan beliau itu tidak akan pernah bisa kita bayar. Bagi sahabat yang alhamdulillah orang tuanya masih ada, masih hidup, jadikanlah beliau sebagai pintu surga kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan beliau. Sahabat bisa lihat dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23-24. Di situ diungkapkan bahwa bakti kita kepada orang tua yang masih hidup adalah bicaralah dengan santun. Kita dalam berbicara kepada beliau itu jangan merasa diri lebih hebat. Nada suara kita jangan tinggi. Karena di dalam ayat itu dikatakan, "Fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah fala taqul lahuma uf. Jangan kamu bilang ah. Wala tanharuhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu hardik, jangan kamu kasar, bicaralah yang santun. Sahabat, ini yang pertama. Bicara santun, selalu rendah, jangan keras suara kita, jangan melebihi suaranya, dan jangan kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Kalau bahasa kesehariannya, mengalahlah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Jadi jangan ngotot-ngototan sama orang tua. Kita ngajak orang tua belanja ke minimarket yang ber-AC, yang nyaman. Tapi orang tua kita pengennya ke pasar tradisional. Ini kan bukan masalah prinsipil. Ya mengalah saja. Ya udah, emak maunya ke situ, hayu. Mengalah. Jangan ngotot-ngototan, ya. Wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Mengalah. Nah, tapi untuk hal yang prinsipil, kalau orang tua kita salah, ya kita tidak mengalah. Kita berpegang kepada prinsip, tapi tetap harus santun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kemusyrikan, jangan kamu taat. Tapi ada catatan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah orang tuamu dengan baik. Jadi orang tua kita salah saja, cara menolaknya harus santun. Ya. Itu yang kedua. Rendah hati, merendah, mengalah untuk hal yang tidak prinsipil. Sekiranya orang tua kita salah, kita harus memegang prinsip, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Muliakan orang tua kita. Yang ketiga, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita kalau beliau masih hidup, agar sehat, agar diberkahi, agar dirahmati, agar husnul khotimah. Wa qur rabbirhamhuma. Katakan, ya Allah, rahmati kedua orang tuaku, sayangi kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana
kedua orang tuaku tidak pernah lelah menyayangi aku. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi begitulah cara bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Selalu bersyukur, ya. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaklah kamu selalu berterima kasih kepada orang tuamu. Kemudian bicaralah yang santun. Ya, wa qul lahuma qaulan karima. Bicara yang santun. Yang ketiga, wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Mengalah untuk hal yang tidak prinsipil. Untuk yang prinsipil, kita boleh tetap berpegang teguh, tapi tetap harus santun. Yang keempat, jangan lelah untuk selalu mendoakannya. Doakan agar orang tua kita selalu diberkahi, dirahmati, dan husnul khotimah. Sahabat, bersyukurlah kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, kita masih bisa berbuat sesuatu. Dan jangan lupa, ringankan beban hidupnya kalau kita mampu. Ringankan beban hidupnya kalau kita mampu. Kalau orang tua kita perlu biaya berobat dan kita mampu, bantulah. Kalau orang tua kita perlu diantar ke dokter dan kita bisa, antarlah. Ringankan beban hidupnya. Nabi bersabda, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kata Nabi, kamu masih punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Maka sahabat, yang terakhir jangan lupa, ringankan beban hidupnya kalau memang kita mampu untuk meringankannya. Semoga dengan cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, nanti Allah akan memberikan pahala terbaik dan memberikan anak-anak kita, anak-anak yang soleh saat kita sudah menua. Semoga Allah memberkahi, semoga kita bisa berterima kasih kepada orang tua kita, bisa berbuat baik, bisa menjaga perasaannya, bisa melindunginya, bisa meringankan beban hidupnya. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.